Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan solihah yang mengikuti program Hamas Masjid Jogokarian. Atas izin Allah, hari ini kita tanpa terasa merupakan hari akhir kami segenap panitia Hamas Masjid Jogokarian membersamai adik-adik, anak-anak yang soleh dan solehah semuanya. Hari ini kita sudah memasuki di hari ke-20 Ramadan. Masya Allah. Semoga insya Allah kisah-kisah Nabi yang disampaikan oleh kakak-kakak juru kisah PPMI ini semuanya bisa kalian amalkan semuanya. Khususnya juga anak-anak yang mengikuti program taklim dan tahfidz Hamas Jogokarian, kalian juga Kak Ari mengajak untuk menyaksikan seluruh video kelanjutan program Nabi. Sehingga insya Allah atas izin Allah nanti hari ini Kak Ari akan menyampaikan kisah tentang Nabi akhir zaman, Nabi sang anak yatim, dan penutup para nabi. Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak semuanya, ayo sungguh-sungguh jaga adabnya, perhatikan, ambil wudhu dahulu, duduk yang tertib di depan handphone, gadget, laptop, kalian semuanya. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, dan awali dengan berdoa, memohon kepada Allah ilmu dan pemahaman agar nantinya kita mampu melakukan setiap kebaikan-kebaikan yang kita contoh dari para anbiya, para rasul dan Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak, kalian tentunya sedih, bukan? Ramadan sudah akan berakhir. Tapi anak-anak tidak boleh sedih yang berlama-lama. Jadikan 11 bulan ke depan nantinya menjadi Ramadan kita. Yang kita selalu belajar mengenal contoh-contoh teladan dari kisah-kisah. Ya. Dan insya Allah tetap mengikuti program dari taklim dan tahfidz Hamas Jogokarian yang insya Allah nanti kita semuanya panitia, kakak-kakak kalian akan mengembangkan terus, memberikan sajian program yang terbaik untuk Allah. Hari ini Kak Ari akan menyampaikan kisah tentang masa kecil Rasulullah. Masih ingat kakak-kakak kalian di juru kisah PPMI menyampaikan kisah, bahkan kisah Nabi yang belum kalian dengar, yang tidak termasuk di 25 para Nabi yang wajib kita ketahui. Masya Allah, Allah mengutus para Nabi, ini banyak sekali jumlahnya untuk kaumnya. Nah, yang menyempurnakan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kisah waktu kecil Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak yang soleh dan solihah, saat itu Saudi Arabia, Jazirah Arab, dan belahan bumi yang lain dalam kondisi kegelapan.
dalam kondisi jahiliyah, kita menyebutnya. Tidak cuma di Jazirah Arab saja, tapi di belahan bumi yang lainnya. Seperti kaum Samud yang kemarin diceritakan, diutuslah Nabi Saleh dari kaumnya itu sendiri. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad dari kaumnya itu sendiri. Dan juga Rasulullah diutus di bangsa Arab karena memang Rasulullah juga dari keturunan Arab. Dari siapa? Nasabnya dari Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salam lalu ke Nabi Ismail. Nah, Masya Allah, para nabi-nabi yang lain semua umatnya ingkar, semua umatnya lupa dan jauh dari kitab Allah, jauh dari petunjuk-petunjuk Allah. Anak-anak, kita mengingat, ya, begitu setiap orang melupakan pada kitab Allah, firman Allah, ketentuan Allah, maka tidak akan ada bisa kebahagiaan itu diperoleh. Kejayaan itu tercapai. Keadilan itu terwujud. Tidak. Maka bukti jahiliyah itu juga seperti itu. Jauh sekali. Dari Nabi Isa alaihissalam, Allah turunkan Injil dan Kak Ari menyampaikan. Kitab Injil sudah dikembangkan, sudah dicampur aduk, tidak lagi murni. Allah kirimkan penyempurna, yaitu kitab Al-Quran, pedoman hidup kita yang diturunkan di bulan mulia, di bulan Ramadan ini. Anak-anak yang solihah, zaman jahiliyah dikenal dengan zaman yang buruk. Apakah mereka berdagang? Ya, mereka berdagang. Apakah mereka melakukan hubungan sosial, berteman? Iya, mereka saling berkomunikasi, berhubungan sosial dengan saudara sesama temannya. Tapi jauh merendahkan di antara kaum yang satu dengan kaum yang lain, saling berperang, berbangga-bangga terhadap sukunya, itu yang terjadi. Bahkan merendahkan manusia-manusia dianggap rendah dari golongan budak. Itu yang terjadi. Dan ketika Islam Al-Quran datang, terhapus semuanya. Kita mengingat saat itu perempuan-perempuan, wanita-wanita itu dihinakan. Dan bahkan mereka malu untuk memiliki anak perempuan. Wanita-wanita yang sedang menuju lahir, khawatir, semoga tidak perempuan. Cepat, ayo, kalau perempuan aku akan malu, maka aku akan ambil dan aku akan kubur hidup-hidup. Di pasar-pasar semua melakukan perdagangan dengan curang, dengan zalim. Yang kaya semakin kaya, lalu lupa kepada yang miskin. Yang merasa kuat menindas, seperti itu terjadi. Ya. Bahkan mereka menjadi biasa meminum minuman keras. Sampai anak-anak, puncaknya kebodohan mereka menyembah berhala. Dan lebih buruk lagi, berhala-berhala itu ditaruh di Ka'bah, rumah Allah. Anak-anak, Nabi Ismail alaihissalam selamat dari penyembelihan. Allah gantikan domba dengan peristiwa Idul Adha. Nah, dari zaman jahiliyah itu, ya, para rahib-rahib di bumi Syam ketika malam hari itu sudah menanti-nanti.
Terlebih, subhanallah, Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah sampaikan kekuasaannya. Diceritakan juga nantinya Allah turunkan surat Al-Fil, kejadiannya jauh sebelum surat Al-Fil diturunkan, Al-Quran diturunkan. Peristiwa yang hak, yang benar, yang bikin gempar dunia, itu terjadi. Allah hantarkan sebelum Rasulullah lahir. Peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abraha. Abraha tidak suka. Pasukan-pasukanku, pengawal-pengawalku, aku tidak ingin Ka'bah dikunjungi oleh orang-orang. Aku menginginkan bangunan baru ini menjadi penggantinya. Kita hancurkan Ka'bah. Pasukan, siap, 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 siap. Seperti itu. Bahkan gajah-gajah dilatih, ya, gajah-gajah dilatih. Ada beberapa gajah besar dilatih untuk menjatuhkan, menabrak, sehingga semua yang ditabrak itu jatuh, hancur, runtuh. Karena terus dilatih. Sampai waktunya berita ini terdengar oleh masyarakat kaum di Makkah. Mereka khawatir, mereka takut. Nah, diceritakan ada riwayat jumlah pasukannya itu fantastis, luar biasa, dan semua tunduk kalah dalam ketentuan Allah karena kesombongan. 60.000 Abraha bersama pasukannya menuju Makkah. Ya. Lalu ketika pada perjalanan Abraha memerintahkan kepada pasukannya, pengawalnya untuk mengambil dengan paksa binatang-binatang piaraan orang-orang Makkah saat itu, termasuk milik kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Diambillah dengan paksa. Sini, serahkan kambing domba kalian. Diambil. Wah, mereka jangan Tuhan. Yang menolak dihukum, disiksa. Itulah kesombongan, kekejaman Abraha yang aniaya, yang berlaku zalim sama penduduk Makkah saat itu. Ada kisah yang menarik anak-anak. Pelajaran tauhid yang kita dapatkan. Ketika itu Abdul Muthalib mendengar piaraannya, ternaknya diambil oleh pasukan Abraha, maka ia datang menuju tempat di mana Abraha berhenti, beristirahat di tenda-tendanya. Sampaikan kepada tuanmu Abraha, aku datang. Aku pemuka Quraisy Abdul Muthalib, ingin bertemu dengannya. Baik, akan aku sampaikan. Pasukannya menyampaikan. Tuan Abraha, maaf. Ada apa? Cepat katakan. Tuan, di sana ada pemuka Quraisy yang mengatakan dia adalah Abdul Muthalib. Dia ingin bertemu denganmu. Bagaimana? Bolehkah? Apakah diizinkan? Baiklah. Perintahkan ia menghadapku. Baik, Tuan. Lalu Abdul Muthalib, anak-anak semuanya bertemu dengan Abraha. Ya. Wahai kakek tua, pemuka Quraisy, ada apa engkau menemuiku? Aku menduga pasti. Tiada lain, tiada bukan kau datang ke tempatku ini, menemuiku untuk mengatakan agar aku menggagalkan terhadap penghancuran Ka'bah. Betul kan? Hei kakek tua, pemuka Quraisy, apakah engkau ingin mengatakan seperti itu? Anak-anak, Abdul Muthalib tenang menjawabnya. Ia maju ke depan.
menghadap Abraha. Cepat katakan, tenang, wahai Tuhan Abraha. Engkau salah. Aku menemuimu bukan untuk mengatakan agar engkau menggagalkan untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu untuk apa? Aku datang untuk mengambil milikku. Ternak-ternak itu milikku. Aku yang punya. Aku yang memeliharanya, aku yang memilikinya. Aku meminta kepadamu untuk mengembalikan ternak-ternak milikku. Ternyata cuma ternak yang kau pikirkan. Hah? Wahai pemuka Quraisy, aku tidak akan berhenti untuk menghancurkan Ka'bah. Tuan Abraha, domba-domba, kambing-kambing itu milikku. Ka'bah ada yang punya. Ka'bah ada yang memeliharanya. Ka'bah ada yang menjaganya. Siapa? Katakan. Tuhan pemilik Ka'bah. Pergi sana engkau. Pengawal, kembalikan. Wah, adik-adik, anak-anak semuanya yang soleh dan solihah, subhanallah. Itulah pelajaran tauhid yang kita dapatkan. Ka'bah Allah yang punya. Ka'bah Allah yang jaga. Ka'bah Allah yang pelihara. Subhanallah. Masya Allah. Tibalah waktu di mana Abraha ingin menghancurkan, mengerahkan pasukannya. Pasukan! Bersiap-siap! Wah, banyak sekali semuanya. Sudah siap-siap. Allah pun sudah mempersiapkan. Allah pun sudah merencanakan. Dan Allah sudah menentukan takdirnya. Dan orang-orang saat itu di belahan dunia, di bangsa Arab, ketakutan. Mereka lari ke gunung-gunung, khawatir dan takut. Dan di pikiran mereka dengan jumlah pasukan yang banyak seperti itu, tentunya Ka'bah cuma tinggal nama nantinya. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah Tuhan pemilik Ka'bah. Allah sebaik-baik penjaga. Mereka kaget, mereka takut. Allah munculkan tampak dari atas. Mereka melihat sekelompok binatang kecil-kecil terbang banyak sekali. Wah, apa itu? Ya, apa itu? Apa itu? Subhanallah. Mereka ternyata berbondong-bondong bergantian dari suatu tempat yang Allah telah persiapkan. Mereka Allah izinkan membawa sijil, batu panas seperti kisah Kak Ari dulu. Di kisah kaum Sodom, Nabi siapa? Nabi Lut, ya, Nabi Lut. Nah, sijil ini dibawa, dipegang di kaki burung ini dan di paruhnya. Sekelompok burung ini dalam Al-Quran diabadikan dengan surat Al-Fil, ya, Al-Fil, pasukan bergajah. Nah, lalu sekelompok burung ini disebutkan adalah ababil, ya, sekelompok burung ababil. Maka dengan perintah Allah, burung ababil ini, sekelompok burung ababil ini menyerang, menghancurkan kesombongan Abraha dan pengikut-pengikutnya. Sampai kenapa itu temanku? Kenapa langsung seperti itu? Ngeri sekali. Wah, takut. Aku tidak mau seperti itu. Yang dia lihat anak-anak begitu kena
tumpukan batu sijil itu langsung masuk. Lalu Allah menggambarkan, kalian coba nanti lihat videonya, lihat di depan rumah kalian ataupun di mana saat daun dimakan ulat, ya. Pelan-pelan ulat itu memakan sampai habis. Seperti itu juga pengikut Abraha, begitu kena habis badannya, habis kulit tubuhnya, daging-dagingnya, mengerikan. Itu balasan orang yang sombong, orang yang ingkar. Jangan ditiru dan berdoa kepada Allah jauh dari sifat sombong. Nah, subhanallah, Ka'bah Allah jaga. Dalam riwayat ada yang menyebutkan 50 hari setelah penyerangan Ka'bah tadi, subhanallah, ada 2 pasangan suami istri, ya. Abdul Muthalib memiliki anak Abdullah yang selamat dari nazar, dari janji untuk disembelih. Karena saat dulu memperbaiki, menggali kembali sumur Zam-Zam, ya, maka dia bernazar kalau punya anak nanti yang membantunya, satu akan disembelih. Nah, ia khawatir mendatangi seorang penjaga berhala di Ka'bah, maka disampaikan yang menggantikan Abdullah, putranya, itu ketika diundi sampai nanti muncul, jatuh, atau tampak unta sebagai pengganti. Nah, Nabi Ismail selamat dari penyembelihan, digantikan oleh Allah domba dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, Abdullah, ayahanda Rasulullah, selamat juga. Selamat dari nazar disembelih tadi, diganti dengan unta-unta yang banyak, disembelih dan dibagikan kepada kaum-kaum di penduduk Makkah. Subhanallah, kisah yang sama, Allah yang membuatnya. Allah maha luar biasa membuat kisah-kisah dan cerita. Nah, anak-anak, Abdullah dipilihkan oleh ayahnya Abdul Muthalib, wanita mulia, wanita baik dari Yasrib, ya, dari Yasrib, ya. Subhanallah, namanya Aminah. Lalu atas izin Allah mereka berdua menikah, bahagia senang sekali. Tidak lama Abdullah melanjutkan untuk berdagang, mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi Allah berkehendak lain, sebagai contoh, sebagai hikmah bagi kita semuanya, ya. Khususnya bagi anak-anak yang saat ini Allah uji menjadi anak yatim. Abdullah meninggal di kota Yasrib. Karena terlalu jauh melanjutkan perjalanan ke Makkah, maka berhenti di keluarganya di Yasrib dan akhirnya meninggal dan dikubur di sana. Aminah sedih sekali. Tiba waktunya malaikat menghibur. Langit, awan, udara, tanaman, semua merasa senang dan menyambut kelahiran bayi manusia pilihan ini. Wow! Burung-burung seolah-olah bicara, senang sekali. Binatang-binatang, pepohonan, semua senang. Karena menantikan bayi akhir zaman ini. Nah, lahirlah. Ada di antara Aminah Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ada. Nah, ketika lahir, Allah mudahkan walaupun masih terasa sakit. Karena itu adalah alami setiap ibu yang melahirkan anaknya sakit. Makanya nggak boleh berani sama orang tua, khususnya ibu. Ya, nah, lahir bahagia sekali, digendong. Senang sekali, Aminah senang sekali dicium. Senang banget. Walaupun sedih, tidak ada suaminya Abdullah,
tapi bahagia sekali. Wah, senang sekali. Lalu memanggil Ummu Aiman pembantunya, ya. Nah, disampaikan untuk memberi kabar kepada kakeknya Abdul Muthalib. Maka diberilah nama dan ini menjadi heboh orang-orang Quraisy. Wahai Abdul Muthalib, kau beri nama siapa cucumu? Abdul Muthalib, kau beri nama siapa cucumu? Abdul Muthalib, kau beri nama siapa cucumu? Iya, Abdul Muthalib, siapa nama cucumu? Abdul Muthalib, kau beri nama siapa cucumu? Wow, gitu. Mereka penasaran, menanti-nanti akan diberi nama apa cucunya ini. Wah, dengarkan. Ku beri nama cucuku ini Muhammad. Mereka kaget. Apa? 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 Oh, mereka kaget karena nama ini Masya Allah nama yang asing di telinga mereka. Karena nama ini sudah ada di kitab Taurat, sudah ada di kitab Injil. Jauh sebelum Rasul lahir. Allah Maha sebaik-baik pembuat rencana, penentu takdir. Dialah Allah. Anak-anak, mereka kaget lalu bertanya, kenapa kau beri nama Muhammad? Dengarkan. Aku menginginkan cucuku ini memiliki akhlak yang terpuji dan namanya dipuji oleh orang-orang. Itulah makna dari kata Muhammad atau Ahmad. Terpuji, terkumpul pujian-pujian yang nantinya melekat di kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Anak-anak, bahagia sekali. Lalu Aminah begitu perhatian dan begitu peduli. Dan juga kakeknya Abdul Muthalib. Kita mendengar tradisi saat itu, ya, karena suasana kondisi kota Makkah tidak kondusif, tidak baik untuk pertumbuhan anak-anak. Lalu di bangsa Arab, penduduk Makkah itu suka menitipkan ya bayi-bayi mereka ke sekelompok orang dari kaum Bani yang jauh, yang tempatnya jauh, yang masih banyak gurun-gurun, pohon-pohon, dan tidak hiruk-pikuk perdagangan, pergaulan yang jelek. Tuh, Rasulullah kecil sudah dipilihkan tempat yang baik oleh Allah. Dan ibunya Aminah betul sekali memilihkan tempat yang baik untuk anaknya. Tuh, jangan salah cari tempat ya untuk bermain, teman. Kita contoh Rasulullah. Nah, Allah pilihlah Halimah ya dari Bani Sa'ad yang jauh sekali diceritakan untanya saat menuju Makkah itu lelah sekali, bahkan tertinggal jauh bersama suaminya Haris gitu, dan dia meninggalkan kambing dombanya dalam keadaan kurus karena saat itu musim kemarau dan sulit tumbuh rumput-rumputan. Nah, sampai di kota Makkah semua sudah mengambil bayi-bayinya. Aku yang ini saja. Wah, orang tuanya kaya. Wah, terima kasih. Aku kaya. Itu kata beberapa wanita-wanita yang ada, dan yang lain mengambil yang sudah memiliki, yang masih ada kedua orang tuanya. Lengkap, ada ayah dan ibunya. Sedangkan Halimah menemukan bayi ini yang sudah tidak punya ayah. Dia gelisah, dia bingung anak-anak. Bagaimana ini? Sedangkan aku berharap aku mendapatkan imbalan. Tapi apa yang aku harapkan? Bayi ini tidak memiliki ayah. Aku akan menyampaikan kepada suamiku. Dia kepada suaminya Haris, lalu suaminya Haris menyampaikan, sudahlah, ambillah. Semoga kita mendapat berkah. Tuh.
Lalu Halimah menggendong Aminah, menyerahkan, menggendong. Apa yang terjadi anak-anak? Halimah juga sedang menyusui, memberikan ASI anaknya, dan Masya Allah, begitu nempel bayi itu di tubuh Halimah menjadi segar. Hah? Apa ini? Badanku sehat, badanku kuat. Wah, subhanallah. Itu yang terjadi anak-anak. Halimah begitu mendekat, menggendong. Allah tunjukkan kekuasaannya. Bahkan begitu bayi ini dibawa ke Bani Sa'ad di atas unta ini, dan unta ini yang tadinya lemah, ya lemah banget, jalannya lambat, jadi sehat dan jadi cepat jalannya, bahkan bisa mendahului tadi sekelompok wanita-wanita yang sudah duluan tadi. Cara Allah, bukti Allah untuk menunjukkan kemuliaan kekasihnya, Nabi pilihan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan diceritakan juga, diriwayatkan juga, api Majusi yang tidak pernah padam, yang disembah oleh orang-orang Majusi, saat kelahiran Rasulullah padam. Mereka pada menyembah, memuji Tuhan apinya. Tuhan api, terima sembah. Tuhan kok mati? Iya, Tuhan kita mati. Tuhan kita mati. Padam. Wah. Dan tiang-tiang di kerajaan Kisra juga itu bergoyang. Wah, tanda subhanallah. Sampai Aminah mengeluarkan cahaya sampai ke negeri Persia. Subhanallah. Itu anak-anak, bukti Allah menunjukkan masih di tahun yang sama, tahun gajah. Sehingga Al-Quran nantinya menurunkan surat Al-Fil. Subhanallah. Anak-anak, Rasul tumbuh, ya, disenangin, disayangin sama Halimah, dan karena memang Rasulullah itu menyenangkan. Rasul menyenangkan, membahagiakan siapa saja yang bersamanya. Anak-anak Halimah sendiri, anak-anak di Bani Sa'ad. Muhammad, ayo kita main. Muhammad, ayo kita main. Kami senang bermain denganmu. Aku juga senang bermain denganmu. Subhanallah. Mereka senang karena Rasulullah kecil, Muhammad kecil, sangat baik juga kepada teman-temannya yang lain. Ya, nah anak-anak contoh Rasulullah. Nah, tumbuh, ada peristiwa besar terjadi, ya, ketika selesai 2 tahun disapih, lalu Halimah membujuk lagi kepada Aminah untuk membawa lagi sampai genap 5 tahun, ya, diizinkan, dan sampai ada peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril, diambil sifat-sifat kotornya. Anak Halimah takut sekali. Ibu, tadi aku melihat Muhammad diambil, dibawa oleh orang pakai baju putih, lalu dibelah dadanya. Aku takut. Coba panggil Muhammad. Rasulullah datang, dilihat, subhanallah, udah tertutup. Subhanallah. Dan kisah ini benar anak-anak. Allah sudah mempersiapkan tanda-tandanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah anak-anak lalu dibawa, dikembalikan dan berkumpul bersama Aminah ibunya. Selama berkumpul bersama Aminah, Muhammad kecil sangat berbakti kepada ibunya, membuat senang ibunya, membuat senang paman-pamannya yang ada di Makkah. Dan ini terdengar pamannya yang di Yasrib, yang nantinya Madinah, ini juga kangen, juga ingin ketemu. Dan Abdul Muthalib sangat sayang. Itulah anak-anak, kalau kita sayang sama ayah, kita sayang sama ibu, kita sayang sama kakek, kita membahagiakan mereka, kita patuh, hormat, menurut sama mereka, mereka pasti akan sayang. Tapi kalau kita nggak peduli dengan mereka, tidak sayang dengan mereka, tidak hormat, man la yarham la yurham.
Rasul juga mengajarkan Muslim itu menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Nah, anak-anak disayang sekali sama ibunya. Bahkan Rasulullah dibawa ya ke Yasrib untuk mengunjungi pusara makam ayahnya. Lalu paman-pamannya senang sekali. Tinggallah Muhammad di sini. Kami senang sekali. Anak yang pintar, anak yang menyenangkan. Pamannya memeluk. Wah, senang sekali. Siapa yang pernah dipeluk oleh paman, oleh Pak D, Bude, yang lainnya, karena begitu menyenangkan kita. Yuk, jadi anak yang menyenangkan seperti Rasulullah kecil ya. Nah, anak-anak semuanya lalu kembalilah Aminah bersama Muhammad kecil ke Makkah, tapi di perjalanan Aminah jatuh sakit. Aminah sudah tidak kuat. Perjalanan yang jauh dari Makkah ke Yasrib, kembali lagi. Kesedihan melihat makam suaminya. Aminah sakit sampai di depan Rasulullah. Ibunya yang tadinya ia mendengar ayahnya meninggal ketika ibunya mengandung beliau. Tapi waktu itu Muhammad kecil melihat ibunya meninggal. Lengkaplah sudah anak yatim piatu yang sudah tidak punya ayah dan ibu. Tapi Muhammad kecil mandiri. Muhammad kecil tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya. Maka diasuhlah oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Begitu sayang Abdul Muttalib dan begitu hormat, patuh, taat, sopan kepada kakeknya. Sampai kakeknya pun meninggal dan diasuh kembali oleh pamannya, Abu Thalib, yang merupakan saudara dari Abdullah, ayah dari Muhammad kecil. Maka diasuhlah, hiduplah bersama paman yang sederhana, ya, yang tidak kaya seperti paman-paman yang lain. Ada kisah bibinya Fatimah, suka sekali menunggu. Karena apa? Muhammad kecil rajin membantunya, membersihkan rumah, membersihkan halaman, membantu mempersiapkan hidangan makan. Rajin tanpa disuruh, begitu menyenangkan. Itu contoh Muhammad kecil. Sampai dikisahkan, makanlah dulu wahai keponakanku Muhammad. Jangan tunggu saudara-saudaramu. Tuh, coba. Akhlak yang baik ditunjukkan oleh Muhammad kecil. Ia mengatakan kepada bibinya, untuk tidak mengapa bibi, aku menunggu saudaraku saja. Biarkanlah kami makan bersama-sama. Tuh, mereka senang. Mereka mendapat keberkahan karena mengasuh Rasulullah Muhammad kecil. Sampai Rasulullah tumbuh menjadi pemuda ya, yang hebat, yang namanya harum. Ya, bahkan subhanallah di usianya yang muda itu belasan tahun membantu paman-pamannya untuk berani ikut di peperangan kecil, ya, peperangan kecil. Dan bahkan nantinya, ya, Muhammad Rasulullah ini sudah namanya harum di usia belasan, di usia anak-anak. Nah, ada yang menarik, Rasul terjaga. Beliau mengembala domba, ya, untuk mendapatkan upah agar bisa membantu pamannya. Tuh, anak-anak tidak boleh merepotkan orang tua. Mandiri, seperti contoh Rasulullah Muhammad. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, anak-anak, suatu ketika diajak oleh teman sebayanya untuk mendatangi hiburan yang ada perempuan terlihat auratnya, lalu ada hiburan musik-musik yang melenakan, tapi Allah bikin ngantuk dan telinga beliau tidak Allah masukkan, tidak Allah dengarkan musik-musik yang melenakan.
ya, musik-musik yang menjauhkan, apalagi dengan minuman-minuman keras yang sudah menjadi kebiasaan kaumnya. Masya Allah. Pemuda Muhammad tumbuh menjadi contoh, menjadi teladan dengan gelar Al-Amin. Nah, anak-anak, demikian kisah Kak Ari. Apa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari masa kecil Rasulullah ini? Satu, Allah berikan tanda-tanda kemuliaan Rasulullah. Anak-anak, contoh tadi menyenangkan, tidak menjadi beban, sopan, santun, membantu, itulah kita contoh. Rasulullah di kecilnya juga menjadi teladan. Anak-anak, mari sama-sama kita selalu mencintai beliau. Kita pelajari, kita baca buku-bukunya, kisah-kisahnya. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kisah tentang perjalanan sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah selanjutnya di program Ta'lim dan Tahfidz. Nah, anak-anak, subhanallah, 1 bulan sudah hampir ya, 20 hari ini kakak-kakak Hamas Jogokarian, Masjid Jogokarian membersamai kalian dalam program Hamas Berkisah ya. Setiap sore menjelang berbuka dengan kisah-kisah para nabi. Kami seluruh pengelola panitia Hamas Masjid Jogokarian memohon maaf ya apabila dalam penyelenggaraan program ini ada yang belum berkenan, ada yang belum sesuai, dan ada khilaf, ada salah, kami memohon maaf. Nah, ada peristiwa besar yang terjadi yang menjadi ibrah di bulan Ramadan ini. Ya, anak-anak Hamas Jogokarian seperti kalian, anak-anak Hamas di usia kalian, ya, ketika mendengar kemarin, ya, berita di media kapal selam kebanggaan Republik Indonesia bangsa ini, ya, tenggelam. Tahukah kalian? Ide untuk membeli kapal selam itu dari siapa? Dari anak-anak Hamas Masjid Jogokarian. Anak-anak, ayo sejak kecil ke masjid. Sejak kecil ayo ke masjid. Anak-anak Hamas Jogokarian memberikan contoh untuk tidak memikirkan cuma di Masjid Jogokarian saja, tapi juga kepada bangsa ini, kepada dunia ini. Ayo, kita bersama-sama menjadi anak-anak yang soleh-solehah untuk memperjuangkan agama Allah ini. Siap? Insya Allah. Nah, alhamdulillah demikian kisah Kak Ari di program Ta'lim dan Tahfidz edisi terakhir. Semoga bermanfaat, semoga kita banyak nanti mengambil hikmahnya, dan selamat menantikan buka puasa. Banyak berdoa dan tolong nantinya terus belajar tentang kisah masa kecil Rasulullah. Ada yang salah dari Kak Ari, yang benar dari Allah. Kak Ari sayang kalian. Salam buat abi umi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.